apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu ya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Welcome to your channel, Rose Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali bersilaturahmi di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Bahasan kali ini saya ingin mengupas soal membuktikan ajaran Yusuf Mansur, apakah dia itu benar atau salah atau keliru ya. Tapi dengan catatan bahwa ulasan ini bukan soal Yusuf Mansur ya, catat. Tapi saya ingin buktikan supaya kemudian orang mengerti apa itu al-Islam ya. Lalu kemudian mengerti apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Begitu ya. Nah, baik. Jadi ada sebuah buku yang disebut dengan The 100 ya. Ada 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Michael Hart menulis dalam bukunya The 100. Dan di dalam buku itu Nabi Muhammad dinyatakan di dalam buku The 100 itu. Michael Hart menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang tokoh yang paling berpengaruh di dalam abad ini. Dia meranking ada 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, di abad ini. Dan nomor 1 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2 Isaac Newton dan nomor 3 Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Muhammad rankingnya nomor 1? Ya, sedangkan Nabi Isa itu nomor 3. Jadi berdasarkan penelitian Michael Hart ya, bahwa Nabi Muhammad mengembangkan Islam itu, membangun Islam itu, mendakwahkan Islam itu dimulai oleh dirinya sendiri. Ya, nah sedangkan Nabi Isa sebenarnya yang bekerja adalah sahabat-sahabatnya, begitu. Itu bedanya. Oleh karena itu Michael Hart menulis nomor 1 ya di abad ini bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan dari apa yang tadi saya uraikan? Bahwa Islam yang sebesar ini, sekali lagi Islam yang sebesar ini adalah hasil perjuangan jerih payah dakwah Rasulullah, dimulai dari dirinya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita. Jadi melalui dakwah, melalui perjuangan, sampai berperang, ya, berdiplomasi, ya, ngirim utusan ke beberapa negara, menyampaikan risalah kebenaran, mengirim surat ke Raja Heraklius ya di Yerusalem. Itu adalah tindakan-tindakan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membesarkan Islam ini. Ini poinnya. Nah, apa kaitannya dengan ajaran Yusuf Mansur? Kalau kita menyimak apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus berdakwah, tidak harus membuat strategi, tidak harus membuat program, tidak harus mengutus misi ke beberapa negara. Cukup dengan berdoa seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur, Allah Islam, Allah Islam, Allah Islam. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Intinya Rasulullah berjuang berdakwah untuk membesarkan Islam, untuk mengembangkan Islam seperti sekarang ini. Dan hasilnya nomor 2, Islam ini sebagai agama yang paling dianut di dunia ini. Nomor 1 tetap Kristen, nomor 2 al-Islam. Kalau Rasulullah itu berdoa seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur, maka kemungkinan Islam itu, agama itu pasti satu, ya, tidak akan banyak, ya, karena doanya pasti dikabul. Sebab yang berdoa adalah Rasulullah, begitu. Nah, ini membuktikan bahwa sekali lagi
apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu ya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa itu adalah bukan ajaran Islam, gitu loh. Nah, pesan dari uraian ini adalah hati-hati memahami Islam itu, ya. Ya, jangan asal dengar dari ustadz kemudian kita 100% percaya, ya. Alhasil nanti seperti banyak korban-korban yang selama ini kita tahu. Tadi saya mendengar ada keluhan dari seorang ibu dari Jogja, ya, yang menelepon saya bersedekah ratusan juta menyebabkan dia itu jatuh miskin, bercerai dengan keluarga, ya, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Hanya percaya kepada ajaran sedekah yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu. Akhirnya sampai sekarang menderita, ya, dari karirnya berhenti, ya, kemudian ekonominya rusak. Dan saya katakan sama ibu tadi itu, pelajaran yang bisa disimak bahwa Islam itu tidak seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur dan tidak pula juga seperti yang ibu yakini. Ya, buktinya ibu sendiri menjadi korban. Nah, itulah saya kira kita kembalikan lagi bahwa Islam yang ya'lu wala yu'la Allah ini, yang paling tinggi di atas yang tertinggi, harus kita pahami sebagai satu ajaran agama yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di akhir zaman. Artinya apa? Yang selalu menggunakan akal sehat. Ad-dinu aql, bahwa agama itu adalah akal sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.